A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhir. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan umur kita sampai pada hari ini. Kita akan memasuki bulan Sya'ban. Ketika kemarin kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah melalui bulan Rajab, bulan yang Allah berikan kepada kita, Allah bantu kita untuk membersihkan jiwa kita, maka kita berharap kita sudah banyak beristighfar, kemudian menemukan kelemahan dan kesalahan-kesalahan kita, menemukan jalan bagaimana kita bisa memperbaikinya dengan cara yang tepat, dan kemudian kita berusaha untuk memperbaiki dengan cara-cara yang baik. Maka datang bulan Sya'ban adalah bulan perbaikan. Marilah kita tetapkan atau kita latih diri kita untuk mendapatkan amalan-amalan unggulan. Amalan unggulan adalah amalan yang kita lakukan terus berkesinambungan sehingga memperbaiki garis-garis kehidupan kita. Amalan yang kita lakukan yang kemudian akan memberikan dampak kemanfaatan yang lebih luas. Amalan yang kita lakukan yang kita berharap dengan amalan itu kita bisa memberikan inspirasi-inspirasi kebaikan kepada generasi yang akan datang. Nah, marilah ibu-ibu kita kembali untuk membincangkan tentang diri kita, tentang manusia. Kita hanyalah manusia. Manusia hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan segala ketetapannya. Ditetapkan atas manusia, ketika dilahirkan beberapa hal yang dengan itu diharapkan manusia bisa berkonsentrasi untuk berbuat kebaikan. Maka setan pun juga berkonsentrasi kepada 4 hal yang diberikan kepada manusia itu, sehingga manusia tidak mendapatkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang akan tumbuh berkembang. Apa yang ditetapkan pada manusia itu? Yang pertama adalah ajal. Waktu yang diberikan kepada masing-masing manusia agar dengan waktu itu dia bisa melakukan banyak kebaikan yang diperintahkan, sehingga dengan waktu itu maka dia bisa menabung amalan demi amalan yang kemudian ketika waktunya habis maka kita akan dikembalikan dalam keadaan menang, dalam keadaan beruntung. Dan setan tidak akan membiarkan kita memanfaatkan waktu-waktu yang kita punya itu dengan kebaikan yang banyak. Maka banyak sekali orang yang kemudian tergoda dengan segala kelemahan jiwanya, menjadikan dia membuang-buang waktu, hidup dengan segala kelelahan, hidup dengan segala kepayahan, namun dia tidak mendapatkan sesuatu yang tercatat dalam kebaikan. Yang kedua, ditetapkan kepada manusia jodoh. Jodoh itu bukan sekedar pasangan kita. Jodoh itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita terhubung dengan banyak orang. Satu, punya keluarga baru, sehingga kita punya 2 keluarga, ditambahkan 1 keluarga untuk bisa
menghasilkan kebaikan yang banyak ya. Yang kedua tentang kerabat yang jauh lebih banyak ya. Kemudian tentang tetangga yang selalu berubah-ubah kalau kemudian kita pindah-pindah ya kan, ya menyebabkan ya kita punya fasilitas yang banyak untuk berbuat baik ya. Kemudian banyak rekan ya atau kolega-kolega yang ada yang menyebabkan kemudian kita harus berinteraksi dengan kebaikan yang banyak. Namun setan tidak akan membiarkan kita melakukan banyak hal dengan fasilitas-fasilitas itu. Dibuatlah manusia itu merasa sumpek ya, justru terhadap 3 hal yang pokok itu. Ada keluarga, ada kerabat, ada masyarakat. Yang menyebabkan kemudian kita pun terhenti dengan segala macam masalah-masalah yang dimasukkan itu dengan kebaikan-kebaikan kepada orang lain yang justru membawa keberkahan. Yang ketiga, Allah tetapkan rezeki pada masing-masing orang berbeda. Dan setan membisikkan ketidakadilan ya. Padahal Allah memberikan rezeki dengan batasan masing-masing, dengan ketetapan masing-masing, itu dengan sebuah sebuah ketetapan bahwa rezeki yang diberikan itu adalah rezeki yang dicukupkan oleh Allah. Dan kemudian Allah akan berkahkan ya, berapapun rezekinya diberkahkan ketika rezeki itu kemudian diolah dalam kebaikan. Maka itulah yang disebut keadilan. Berapapun rezeki yang ditetapkan pada kita, kalau kemudian kita lakukan dengan baik, maka kemudian Allah berkahkan ya, berkahkan rezeki itu justru bisa berbuat kebaikan yang lebih banyak ya. Kemudian yang ketiga tentang garis kehidupan. Apakah dia bahagia atau dia sengsara, apakah dia itu dalam lingkungan yang lapang ya, semua ada, atau lingkungan yang sempit. Dan semua itu adalah untuk ujian bagi manusia. Apakah ya ketika yang lapang itu tidak bisa berbuat sesuatu, justru yang dapat kesempitan itu berbuat lebih banyak, itu menandakan bahwa ujian itulah yang memang akan menyempurnakan keimanan seseorang terhadap perjalanan kehidupannya. Ya. Kemudian yang kedua, manusia itu tercipta dengan segala kelemahannya, tidak mengerti detail tentang dirinya. Bagaimana dia menjaga tubuhnya, apalagi organ dalamnya ya, bagaimana dia terbaik dalam kehidupannya dan sebagainya. Sayangnya manusia memang terlalu sombong ya, terlalu bangga terhadap apa-apa yang bisa dia lakukan ya, sehingga dia memberikan ketetapan ya. Bahkan ada orang yang mengatakan mulai tahun ini saya tidak akan puasa Ramadan karena saya sudah bertahun-tahun puasa Ramadan, ternyata saya tidak mendapatkan hal yang produktif, saya lemes dan lain sebagainya. Dan ternyata kemudian setelah dia tidak puasa Ramadan, dia tambah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tadi dia menyampaikan bahwa bagian kehidupan seolah-olah dia bisa maksimal ya. Namun sekali lagi Allah lah yang berkuasa atas langit dan bumi dan beserta isinya. Sehingga hanya Allah lah yang mengetahui apa yang sesungguhnya ya, kekuatan yang sesungguhnya pada diri setiap orang. Kemudian yang kedua ya, tidak diberi pengetahuan apa-apa kecuali yang diberitakan kepadanya. Sehingga ketika manusia itu merasa sok tahu, dia merumuskan kebahagiaan, bahkan ada yang sampai brutal ya. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya laki-laki yang berprestasi itu adalah laki-laki yang bisa menggauli perempuan yang banyak, dan dia masuk Guinness Book ya untuk melengkapkan bahwa dia telah menggauli 1000 wanita. Apakah kemudian tidak akan mendapatkan balasan? Ya tentu saja mendapatkan balasan. Tapi manusia yaitu seolah-olah ya seperti film itu ya, seolah-olah bahwa lakon itu selalu menang ya. Dan ternyata pada kehidupannya sesungguhnya ya banyak sekali aktor yang kemudian meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Tidak seperti bayangannya bahwa hidup itu harus mengumpulkan uang yang banyak, hidup itu harus bahagia, kebahagiaan itu adalah orang yang berkeliling dunia dan lain sebagainya ya. Namun ternyata pengetahuan itu tidak membawa kemanfaatan. Nah, tetapi manusia diberikan dorongan-dorongan yang kuat oleh setan untuk berpaling ya, sehingga kemudian terjadi banyak kekecewaan dalam proses kehidupannya. Kemudian yang ketiga, tidak mengetahui masa depan atau hal-hal yang gaib ya. Masa depan atau hal-hal yang gaib ya. Nah, padahal manusia itu kadang-kadang diajarkan kita lewat motivasi dan sebagainya untuk mencanangkan hal-hal yang masuk masa depannya. Nah,
Sayangnya canangan masa depan itu selalu didasarkan pada dunia dan sudah diberitakan kepada kita berkali-kali bahwa dunia itu digariskan. Nah, sehingga pencanangan yang tinggi itu juga akan membawa jatuhnya harapan yang besar, akan menimbulkan banyak proses yang menyusahkan di dalam kehidupan ini. Nah, untuk itu ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita coba kembali. Ini adalah bulan-bulan di mana Allah membangun kembali kemanusiaan kita agar kita melalui kehidupan itu dengan bagian-bagian yang sangat baik sampai puncaknya nanti dihadirkan Ramadan. Nah, Allah memberikan kekuatan, ya. Allah akan memberikan kekuatan pada kelemahan manusia, ya. Itu ketika kita menghubungkan diri kepadanya. Yang pertama dengan iman, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuatlah yang kemudian bisa menghapus kekecewaan, ya, derita-derita dan segala macam yang terjadi dalam kehidupan. Karena sesungguhnya Allah sampaikan orang yang kemudian yakin maka Allah akan memenangkan dia, ya, dengan berpegang pada petunjuk, ya. Sebut sebuah kisah, ya, sebuah kisah Urwah bin Zubair, ya, itu putranya Asma bin Abu Bakar, ya. Seorang yang kuat keimanannya, seseorang yang kuat dalam perjuangannya. Nah, kemudian Allah ujikan padanya. Ketika dari Syria dia mau datang ke Mekah, ya, maka di tengah jalan dia terserang penyakit di kakinya yang kemudian menyebabkan harus diamputasi. Ya, maka dipotonglah kaki itu, ya. Dan zaman dulu belum ada bius, ya, dipotong kaki itu sehingga Urwah pingsan beberapa jam, mungkin hari, ya. Kemudian dia sadar dari pingsannya, ya, dari pingsannya dan kemudian melihat kakinya sudah tidak ada. Ya. Maka kemudian dia langsung bangun jiwanya, dibangunkan jiwanya untuk mengingat kepada Allah, mensucikan Allah. Allah tidak salah, Allah tidak keliru, Allah tidak menganiaya, bahwa semua yang diberikan kepada hambanya itu dalam rangka untuk memperbaiki, ya, walaupun seolah-olah hambanya itu, ya, dihilangkan sesuatu darinya. Maka kemudian dia katakan, bagaimana perasaanmu? Kata tabibnya, aku merasa sangat lega. Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan penciptaanku, diberikan 2 tangan 2 kaki dan kemudian diambil 1 agar aku punya usaha yang lebih kuat di dalam kehidupan ini. Belum selesai Urwah menguatkan jiwanya, maka kemudian datang berita salah satu anaknya meninggal. Ya. Maka kemudian dia kembali menambahkan, penguatkan jiwanya bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan aku 7 anak dan diambil 1 dan mudah-mudahan Allah ambil itu untuk mempersiapkan, ya, surga bagi keluarganya. Nah, begitu orang-orang beriman, yaitu mendapatkan bagian kekuatan yang seketika, ya, karena dia langsung memahami bahwa hal-hal yang kemudian ditimpakan kepadanya itu sesungguhnya diujikan Allah untuk menambah kekuatan-kekuatan berikutnya. Sampai di tempat halakoh, pertemuan, ya, untuk mengkaji hal-hal keislaman, maka dia bertemu seorang laki-laki yang tampak bungkuk, ya, laki-laki yang tampak bungkuk, kemudian matanya yang satu pecah, kemudian hidungnya bengkok. Lalu dia tanya, apa yang terjadi padamu? Ya, sesungguhnya Allah telah mengujiku untuk memberitahukan aku bahwa aku akan mendapatkan balasan yang besar, kata laki-laki itu. Ya, apa itu? Suatu saat aku itu dari daerah, dari suatu daerah dan tidak ada orang yang paling kaya kecuali aku. Maka aku hidup dengan segala kenikmatan. Sampai suatu hari malam Allah mendatangkan banjir bandang, habislah, ya, semua keluarganya hancur, ya, harta-hartanya. Ketika dia sadar dari dia terseret ombak itu, maka didapatinya hanya anaknya yang paling kecil dan 1 unta, ya. Maka kemudian tiba-tiba untaku lari, maka aku kejar dia. Ketika aku mengejar, anakku menangis, ternyata dia diterkam serigala, ya. Rasa sakit, ya, rasa hancurnya, ya, terhadap tekanan-tekanan ujian itu, akhirnya ketika ontanya berhenti maka dia berhenti juga, ya, terbungkuk-bungkuk untuk mengeluarkan nafas yang lebih panjang. Dan ternyata ontanya mengira bahwa itu akan menyerang, di sepaknya, ya, orang itu kemudian terlempar jauh, ya,
tulang punggungnya patah, ya, matanya terbentur pecah, kemudian hidungnya bengkok. Bagaimana perasaanmu ketika itu? Kata Ruah. Maka orang tua itu menjawab, sungguh Allah selalu menyisakan yang terbaik dalam kehidupanku, yaitu lisan yang bisa lebih banyak berzikir, ya, lisan yang lebih banyak berzikir, dan kemudian telinga yang siap mendengarkan banyak masukan-masukan hikmah yang akan menjadikan hidupku insya Allah menjadi lebih baik, lebih berharga, dan punya nilai yang tinggi. Itu keimanan, ya. Ketika keimanan masuk ke dalam diri seseorang, maka kelemahan-kelemahan manusia yang kita lihat itu sedemikian rupa itu hilang dengan sendirinya. Bahkan kemudian ketika dia berprestasi dengan apa-apa yang dia sisa yang dia punya itu, maka dia mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi, ya. Nah, untuk itu marilah bulan-bulan yang kemudian membawa kita kepada kebaikan ini kita isi dengan menghidupkan keimanan kita, sehingga Allah berikan jaminan kepada kita kelemahan-kelemahan manusia yang ada pada diri kita itu justru menjadi modal bagaimana kemudian kita bangkit dengan segala kekuatan untuk berkarya. Yang kedua, Islam, konsep hidup, ya. Bagaimana kita itu menjadi kuat ketika memang kita punya konsep yang benar, punya konsep yang benar. Karena konsep yang benar itulah yang kemudian akan menumbuh kembangkan, ya, kemudahan, kelapangan, keberkahan, ya, sehingga menjadikan kita itu tidak menjadi semakin kacau. Sebut saja sebuah persoalan. Tadi kita sampaikan bahwa garis kehidupan itu, garis kehidupan manusia itu ada ajal, ada jodoh. Bagaimana kemudian prestasi kemanusiaan kita itu diberikan pada bagaimana kita bisa berbuat baik pada keluarga, ya, pada tetangga, pada kerabat. Namun kemudian setan membuat urusan-urusan itu menjadi rumit, ya, di antara tiga golongan yang akan menjadi saksi kita. Dan orang-orang di dunia itu menyelesaikan dengan alat dunia, yaitu apa? Mereka menyiapkan apartemen, sebuah rumah yang kemudian kita tidak perlu susah-susah untuk ngurus rumah itu. Semua sudah dibersihkan. Kita juga tidak perlu susah-susah untuk terhubung dengan tetangga, ya, karena tidak ada urusan dengan tetangga, ya. Nah, tadi setan itu, ya, berusaha memberikan, ya, solusi-solusi duniawi, ya, yang kemudian menghilangkan kebaikan-kebaikan yang terus berkembang. Konsep Islam itu menyatakan bahwa ketika seseorang itu kuat di dalam keimanan, menghidupkan keimanan dengan ibadah, ya, mendekat kepada Allah, ya, bagaimana dia mengumpulkan orang-orang untuk mendekat kepada Allah, maka dia punya kekuatan jiwa yang akan menghantarkan dia untuk melalui apa saja, mengembangkan banyak kebaikan. Yang kedua, Allah memberikan keberkahan kepada kita ketika kemudian kita bisa membuat kemanfaatan yang lebih luas, ya. Dan salah satu data bahwa ini benar-benar orang yang membuat kemanfaatan itu ketika dia bisa berbuat baik kepada keluarga, ya, kepada tetangga, ya, dan kepada kerabat, ya. Bagian itu yang kemudian tadi dirusak oleh setan. Dalam konsep Islam pun kita disuruh gembira terhadap amal-amal, dan setan pun mendampinginya dengan yang penting happy, ya, hidup itu yang penting happy. Bagaimana kita happy dengan segala macam kenikmatan dunia. Setan akan selalu mengiringi, ya, ketika kemudian kita tidak memahami atau kita tidak memberikan konsep yang baik dalam kehidupan kita dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah, maka akan terjadi banyak hal, ya. Konsep keluarga misalnya, ya, sudah kita sering sampaikan bahwa ketika kita menikah itu bukan seberapa banyak kebahagiaan, tapi seberapa banyak kebaikan yang ditambahkan. Maka ketika kita itu mengeluh bahwa dengan pernikahan itu terlalu banyak yang harus kita pikirkan, harusnya kita hanya memikirkan keluarga kita dan sebagainya, mulailah setan kemudian mengecilkan, ya, ruang amal-amal kita yang kemudian menjadikan kita terjebak, ya, dalam kenikmatan, dalam kenyamanan, dan tidak mau, ya, untuk terhubung dengan orang lain. Nah, kemudian ihsan, ya, bagaimana orang itu punya sikap yang bagus
menyempurnakan proses sehingga punya akhlak yang kuat ya, yang menjadikan Allah pun akan mempercayakan banyak urusan-urusan penting bahkan kekuasaan kepada orang-orang yang bisa membangun dirinya dengan keyakinan yang baik, dengan konsep yang baik dan dalam proses pelaksanaan yang baik juga. Nah, mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa menutup kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Kemudian yang selanjutnya ya, manusia itu suka berlebihan ya, manusia itu suka berlebihan sehingga menuai kekecewaan. Segala sesuatu yang dilakukan berlebihan itu akan menuai kekecewaan. Namun setan memang menjadikan manusia itu agar dia merasa dirinya hebat, agar merasa dirinya super, agar merasa dirinya paling baik gitu. Sehingga kemudian yang disodorkan oleh setan adalah bentuk-bentuk amal yang berlebihan. Sehingga ketika kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, tentu saja kebanyakan orang yang berlebihan itu memang berharap duniawi, walaupun itu dari bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan. Maka kekecewaan itu yang kemudian akan menghantam dirinya, yang menjadikan kemudian dia bahkan tidak mengingat kembali ya pada kekuasaan Allah, pada tujuan kehidupannya, bahwa sesungguhnya hidup yang sesungguhnya itu justru setelah kita mati dan lain sebagainya. Ya, suka berlebihan. Suka berlebihan itu apa? Menginginkan kenikmatan yang banyak, menginginkan kenikmatan yang banyak. Baik pada ibadah, muamalah, kebaikan-kebaikan itu hanya dikonsentrasikan kepada dirinya. Taruhlah dia ibadah, ya, maka sampai dikatakan dia beribadah. Biasanya orang-orang yang berlebihan itu memang tidak memperhatikan batas-batas ya, batas-batas. Makanya dalam beribadah itu kadang-kadang berkonsentrasi, karena berkonsentrasi pada niatan-niatan duniawi, maka biasanya orang begini itu tidak begitu memperhatikan hal yang wajib ya. Bagaimana dia lebih berkonsentrasi pada hal yang akan menghasilkan ya. Misalnya sholat duha, barangkali kalau di antara ibu-ibu yang rajin itu sholat duha, itu lebih serius, lebih konsentrasi karena dia berharapkan bahwa dia mendapatkan jaminan rezeki, syukur rezekinya menjadi lebih banyak. Ya. Pada suatu saat ada seorang ibu yang datang kepada saya, dia sampaikan, Bu Diah, saya itu selama 2 tahun ya lebih ya itu sholat duha, dan sholat duhanya itu 8 rakaat lebih, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa yang seperti yang saya bayangkan, kata dia. Ya, saya bilang, lah memangnya bayangkan apa? Memang sih dalam 2 tahun itu tidak ada keluarga saya yang sakit, tapi kan saya bukan itu yang saya mau. Ya, dan saya bilang, lah maunya apa? Mungkin dia malu tidak mau menyebutkan bahwa dia kepengen rezeki yang banyak, kepengen harta yang banyak. Dan saya bilang, siapa yang mengatakan bahwa ketika sholat duha itu kemudian kita akan mendapatkan rezeki yang banyak? Ya. Bahwa sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan ya, apalagi amalan sunnah, itu dalam rangka mendekatkan kepada Allah agar kita mencintai kewajiban. Namun ya tadi ibadahnya, kemudian wiridnya ya, maka ketika kemudian wirid itu tidak menghasilkan sesuatu ya, maka kita sudah antipati ya. Ada rombongan Majelis Taklim yang saya tanya, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa istighfar itu ya akan memberikan kita banyak hal ya, termasuk memudahkan kita membayar hutang. Percaya tidak ibu-ibu? Mereka menjawab tidak, katanya gitu. Bagaimana mungkin? Ya, ketetapan yang ada itu kemudian jawab tidak. Kata mereka, kita juga sudah beristighfar, buktinya utang saya juga tidak habis-habis ya. Ya karena kalau sudah bayar utang kemudian utang lagi kita itu, sehingga utangnya tidak habis-habis. Nah, sehingga serendah itu kita memandang istighfar, bahwa ketika istighfar yang banyak utangnya dipenuhi. Kalau kemudian utangnya tidak dipenuhi, kita tinggalkan ya. Kita tinggalkan. Nah, karena kita tadi berpendapat bahwa semua yang kita lakukan tuh sebaiknya punya hasil, ya, punya hasil. Sementara Allah itu menetapkan beberapa kaidah-kaidah dalam kehidupan kita itu agar bisa membersihkan rasa keikhlasan kita, bahwa itu diperintahkan, bahwa kita harus melaksanakan dengan tata cara yang benar, bahwa kita harus terus-menerus melakukan berkesinambungan agar mendapatkan sikap istiqomah di dalam beramal. Namun ketika manusia itu berpikir tentang hasil ya, sehingga menjadi rusaklah ya amalan-amalan itu. Kemudian yang kedua, muamalah.
dalam muamalah, dalam berinteraksi, kita pun tetap berpikir tentang bagaimana menghasilkan duniawi. Maka wajar saja ya, kalau ada orang yang kelihatannya sholatnya baik gitu ya, dia tetap sholat ya, kemudian dia bergaul, pergaulannya di luar, misalnya laki-laki pergaulannya di luar jauh lebih baik ya, ketika dia berhadapan dengan teman-teman perempuan, berhadapan dengan orang-orang yang lain, itu jauh lebih baik dibandingnya sikapnya kepada istri dan anak ya. Nah kenapa? Ya karena dia merasa bahwa ketika dia berhadapan dengan istri dan anak seolah-olah dia dituntut harus memberi. Sementara ketika di luar dia begitu diperhatikan, dia merasa diperhatikan, merasa dipuji, merasa dibombong dan sebagainya. Demikian juga ibu-ibu. Banyak sekali setan itu kemudian memalingkan perasaan kita bahagia, perasaan kita senang, perasaan kita nyaman. Itu justru ketika kita berada di luar rumah. Di luar rumah bersama teman-teman ya dan lain sebagainya, sehingga muamalah yang kemudian aku lebih nyaman begitu, maka dia tidak begitu konsentrasi di rumah yang balasannya jauh lebih banyak ya. Maka kalau kemudian sampai Allah itu menentukan ya, hal yang akhirnya diberikan kepadanya waktunya begitu, sampai dia terlena, aku tuh tidak didukung keluarga, tidak masalah, tidak disukai keluarga, tidak masalah, yang penting aku selalu dengan sahabat-sahabatku, mereka lah yang tahu bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang baik dan sebagainya. Maka kelak di alam kubur itu akan mendapatkan sebuah penyesalan yang besar, karena yang akan ditanya pertama kali itu adalah orang-orang rumah. Untuk itu bagi kemudian orang yang mendapatkan ujian-ujian seperti itu, saya pikir kita juga diuji untuk bagaimana kita sabar menghadapi itu. Jangan ikut melakukan kesalahan-kesalahan yang menjadikan kemudian semua bersalah ya. Nah, itulah yang dituntut iman itu, bagaimana kita mendapatkan keyakinan, kemudian kita bisa bertahan pada konsep yang benar dengan sabar, dan sehingga kemudian Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu memproses kehidupan itu dengan proses yang sebaik-baiknya. Kemudian kebaikan-kebaikan ya. Banyak sekali orang tuh mau melakukan kebaikan ya atas nama agar dinamakan dermawan lah, orang yang punya banyak infak lah, yang kemudian menjadikan bagian-bagian kehidupannya itu menjadi kehidupan yang seolah-olah dia tercatat di tempat yang lain itu menjadi baik. Yang kadang-kadang ya bahkan kemudian malaikat pun tidak mencatat sebagai sebuah kebaikan. Kenapa? Karena yang disebut kebaikan, disebut keberkahan adalah orang yang bisa menyempurnakan kebaikan, kewajiban dengan baik. Nah, sehingga seluruh hal yang ada di luar kewajibannya itu menjadi tambahan-tambahan keberkahan di dalam proses kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang berlebihan itu memang menginginkan proses yang nyaman, ya. Tidak mau diuji yang berat-berat, tidak mau susah ya, dan tidak mau menolong ya, kecuali yang menguntungkan pada dirinya. Nah, itu menjadi tabiat yang memang berurutan ya, ketika manusia itu tidak konsentrasi kepada proses, tidak konsentrasi pada ujian-ujian sehingga tidak menghasilkan kesabaran ya, maka itu akan sangat mengurangi. Dia tidak bisa terima, dia merasa bahwa dia sudah melakukan kebaikan walaupun itu tidak pada tempatnya, menyebabkan dia itu terus menjadi lemah ya, menjadi kurang bersemangat ya, sehingga menjadikan dia juga akhirnya yaitu tidak tahan uji ya. Dia merasa dia sudah melakukan banyak hal menurut bayangan dia, setan memberikan pandangan-pandangan, kilatan-kilatan kebaikan yang dia lakukan ya, sekalipun itu tidak seperti hukum yang diperintahkan ya. Misalnya dia membantu ya temannya yang suka berbuat maksiat misalnya begitu, walaupun itu bentuknya membantu, tetapi kemudian nilainya menjadi kecil ya, nilainya menjadi kecil ya. Tidak memperhatikan keluarga, bicara kasar kepada istri, bicara kasar kepada ibunya, bicara kasar kepada anak-anak, namun bisa bicara dengan halus dengan orang-orang yang di luar ya. Maka itu terus dibangun oleh setan. Yang penting kita tuh tampak baik ya, karena itu akan menjadikan wah kita seolah-olah hidup dengan
kejayaan, hidup dengan kewibawaan gitu. Namun hal-hal yang kemudian digambarkan oleh setan itu ternyata kemudian akan menjadi kerugian yang besar ya dalam proses kehidupan kita ya. Maka ketika kemudian dia menolong seseorang pun ya, ketika dia menolong seseorang pun itu dia menolong ya karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar ya, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Maka banyak sekali kemudian dalam proses kehidupan itu ya, itu hal-hal yang kemudian timpang ya. Ada orang miskin yang harus ditolong malah kemudian dipinjemi dengan bunga yang besar ya. Ada orang yang tidak perlu ditolong karena semua uangnya hanya untuk huda-huda, akhirnya justru kita kasih cuma-cuma ya, karena agar terlihat setia kawan, agar terlihat bahwa kita itu orang yang baik. Kenapa? Karena orang yang kita kasih itu suka memuji-muji dan lain sebagainya. Nah, sehingga akan terjadi banyak kekacauan di dalam kehidupan itu ya. Maka Allah ajarkan kepada kita hal-hal yang penting ya, agar tidak kecewa. Kalau kita kepengen tidak kecewa, kepengen selalu mendapatkan bagian-bagian yang lapang, bagian-bagian yang membahagiakan, maka memang kita sebagai makhluk itu harus mengikuti arahan Al-Khaliq, karena ternyata itulah satu-satunya yang kemudian bisa kita lakukan untuk bisa menumbuh kembangkan karya di dalam kehidupan kita. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah berbuat adil, ya, berbuat adil pada diri kita, ya, pada kehidupan ini. Apa berbuat adil itu? Yang pertama, kita memperhatikan atau meletakkan setiap amalan, setiap kehidupan, setiap proses itu seperti urutan, ya, urutan hukum yang berlaku. Yang pertama wajib. Kenapa Allah membentuk kewajiban terhadap manusia? Ya, agar Allah bisa memberikan bagian yang besar dalam kehidupan kita. Dikatakan, kalau kamu punya karakter untuk menyempurnakan kewajiban, ya, punya karakter, punya kebiasaan menyempurnakan kewajiban, tidak sekedar mengerjakan, menyempurnakan kewajiban, maka Allah akan memaduimu, ya, yaitu dibuat semua amal yang kamu lakukan disukai orang lain, cocok, tidak pernah berselisih, dan dibuat kamu berakhir dengan amal soleh. Nah, itu Allah berikan kewajiban. Karena manusia itu menjaga dirinya tidak bisa. Belum tentu sholat kita, doa kita, tilawah kita itu bisa mengakhirkan kita dalam keadaan kebaikan. Ya, karena memang itu menjadi hak Allah, menjadi jalan yang Allah tentukan kepada kita. Ya. Ada seorang anak sudah dipondokkan, dia hafal Quran, ya, tetapi memang banyak barangkali ya memunculkan suasana-suasana kehidupan yang dia inginkan berlebihan. Ya. Maka ketika keluar dari pondok sudah hafal Quran, keluar dari pondok, kemudian dia justru kepengen berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia pengen mempraktekkan cara bertobat yang diajarkan. Menurut pemahaman dia, setan tadi, berarti orang punya ilmu. Orang yang baik itu bisa saja berbuat salah asal tobatnya benar. Nah, itu yang ditangkap. Ya, itu yang ditangkap. Maka kemudian dia nongkrong ya dengan anak-anak nakal, kemudian suatu ketika kemudian minum minuman keras dan sebagainya. Kadang-kadang dia tetap datang ke pengajian untuk mendebat, pembicara ini dan sebagainya, untuk menunjukkan pada orang-orang walaupun aku tuh suka nongkrong tapi aku punya banyak ilmu. Nah, sehingga suatu saat kemudian ketika dia nongkrong, kemudian dia minum, ya pulang dia dalam keadaan yang mabuk. Ya, karena memang tidak pernah mabuk-mabukan sehingga mabuknya itu merusak, ya, langsung merusak, reaksinya sangat kuat untuk merusak. Ya. Maka kemudian dia ketika itu dia pulang subuh, keluar ketemu dengan ustadznya itu, anak itu terjatuh tepar ya. Kemudian ustadznya bilang, wahai, bukankah ini anak yang suka pengajian dan suka ngeyel itu ya? Nah, sebutlah nama Tuhanmu ya. Katanya aku sudah tidak bisa ingat apapun, nyebutnya bagaimana gitu ya. Bukankah kamu hafal Quran? Aku tidak ingat,
tidak ingat apapun, tidak satu huruf pun. Maka dia dibimbing untuk menyebut la ilaha illallah tidak bisa, kemudian disuruh nyebut Allah, 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 itu pun tidak bisa tergerak mulutnya. Sampai akhirnya dia meninggal, su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaannya buruk. Jadi, kadang-kadang perlu kita pahami bahwa kenapa Allah memberikan kewajiban. Kenapa Allah mendorong kita untuk menyempurnakan kewajiban. Ya. Karena tadi Allah memberikan jaminan. Orang yang menyempurnakan kewajiban, maka akan dibuat seluruh amalnya itu disukai orang. Itu sudah menjadi bagian yang pokok. Bahwa kita tidak bermusuhan dengan orang lain. Bahwa kita dibuat hidup kita itu rahat ya, dibuat hidup yang kemudian kita punya banyak saudara. Ya. Yang paling penting adalah diakhirkan dengan amal soleh. Nah, kita berharap dengan begitu maka itu adalah bagian yang indah dalam perencanaan kehidupan. Walaupun kita tidak tahu kapan mati, walaupun kita tidak tahu di mana kita mati, tetapi jaminan orang yang menyempurnakan kewajiban itu mendapatkan jaminan Allah. Allah lah yang akan menjaga dia dan membawa dia pada kebaikan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, sunnah. Sunnah yang dilakukan itu dalam rangka melindungi kewajiban. Sehingga kaidah yang dikatakan kalau orang itu banyak melaksanakan sunnah, maka dia akan semakin mencintai kewajibannya. Jangan salah, banyak sekali orang yang kemudian melaksanakan sunnah, tetapi kewajibannya terbengkelai ya. Kita sholat duha misalnya, mungkin anaknya nangis ya, rumahnya belum rapi, belum bersih, dia kemudian melaksanakan. Ya, mending aku sholat duha dulu. Itu namanya tidak tepat, ya tidak tepat. Karena ada bagian yang punya kemanfaatan yang lebih luas, ya. Kita hal-hal yang semacam itu namanya kemudian sunah-sunah yang kita lakukan itu oleh setan dibelokkan pada tujuan-tujuan dunia, ya. Maka kita harapkan bahwa yang pertama kita perhatikan adalah kewajiban, baik kewajiban kepada Allah, kewajiban kita hal-hal yang kemudian diberikan kepada kita, kalau seorang istri kepada suami, kepada rumah, kepada anak ya, dan lain sebagainya. Kemudian mubah itu boleh, ya. Maka dianggap kemudian nanti berlebihan yang namanya mubah yang kita lakukan. Kalau kita mengambil sesuatu yang mubah, maka jangan sampai kemudian merusak sunnah dan kewajiban kita. Ya. Sehingga saya sampaikan misalnya begini, ada wanita bekerja, itu mubah, hukumnya mubah, tidak pernah ada hukum wajib, hukumnya mubah. Nah kalau kemudian tidak kerja, suaminya meninggal, ya menjadi kewajiban walinya, ya. Artinya ketika dia mau melaksanakan boleh-boleh saja, tapi tidak boleh menghilangkan sunnah dan wajibnya. Ya, ketika kemudian kita kerja, ya, maka kita tidak bisa melakukan ya kebaikan-kebaikan, bahkan kewajibannya keter. Nah itu artinya kita tidak memahami ya bahwa pengambilan mubah itu justru merusak proses kehidupan kita. Ya, karena mubah itu memang derajat dan balasannya nomor 3 ya, tidak tidak bisa mencapai setinggi kewajiban. Ya. Nah untuk itulah yang perlu kita pahami agar kita tidak berlebihan. Banyak sekali orang yang berlebihan dalam mubah, diperbolehkan ya, kemudian dilakukan karena ini masih boleh dilakukan sampai kemudian kalau makanan menimbulkan penyakit ya, kalau aktivitas di luar menghabiskan waktu, yaitu namanya membuang-buang waktu sehingga kewajiban dan sunnahnya tidak bisa dilakukan ya, bahkan kemudian mengalami kerusakan-kerusakan yang lainnya ya. Seperti kita tadi kita bagaimana kita itu memprioritaskan teman-teman, yaitu nomor kesekian setelah kemudian suaminya, kemudian anaknya, kemudian keluarganya, kemudian kerabat, tetangga baru ya. Nah kecuali dia tetangga ya, sehingga itu menjadi bagian ke sana. Itu perlu sangat diperhatikan karena ternyata itu memang akan membuat faktor yang dipakai setan untuk merusak ya wajiban dan sunnah kita. Apalagi makruh itu sesuatu yang boleh dilakukan tapi punya resiko yang sangat tinggi untuk jatuh kepada haram. Maka hal yang makruh itu memang sebaiknya sudah ditutup. Ya, sebaiknya sudah ditutup. Nah, ketika kemudian orang yang berlebihan itu biasanya mengambil prioritasnya justru dari mubah, makruh bahkan sampai haram. Ya. Dua hal yang sangat menentukan kemudahan, kelapangan dan keberkahan hidup biasanya tidak dipakai. Ya, sekali lagi, kenapa kita sebagai manusia itu lemah?
karena kebanyakan satu kemudian kita melakukan ya hal-hal yang menjadikan kita itu lemah, menjadikan kita tidak mempunyai banyak peluang fasilitas akhirat ya. Yang kedua berlebihan ya, berlebihan itu biasanya orang yang berlebihan itu memang sudah sangat terlihat bahwa dia tidak konsentrasi kepada kewajiban. Taruhlah kita itu mau meluruskan seseorang, ya, akan bisa meluruskan manakala kita itu orang yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Tapi akan berefek masalah yang besar ketika kita itu memberitahu seseorang, meluruskan seseorang, ya, bahkan kita mau membuat ya orang itu harus mengerti kita sebelum kita menjadi orang yang menyempurnakan kewajiban, itu tidak akan bisa. Karena Allah akan percayakan semua urusan bahkan kekuasaan pada orang yang menyempurnakan kewajiban, kemudian menambah kecintaannya dengan sunnah. Bahkan hal yang mubah itu tertahan kalau memang punya kemanfaatan yang banyak, maka kita pun akan bisa melakukannya. Jangan terbalik. Sekali lagi, ketika kita kemudian kepingin melakukan sesuatu yang banyak, sesuatu yang spektakuler, maka hanya satu yang akan mendapatkan dukungan untuk dikokohkan dengan kebaikan yang banyak, yaitu adalah orang yang selalu menyempurnakan kewajiban. Maka perhatikan itu dalam proses hidupmu. Kenapa kemudian dibuat begitu? Karena orang yang memahami ya prioritas langkah-langkah di dalam kehidupan itu, maka dia akan punya komitmen yang kuat. Jadi kalau memilih orang ya, kalau kita pengen memastikan komitmen seseorang, maka lihatlah penyempurnaan kewajiban yang dia lakukan. Dan lihatlah bagaimana dia menambah indahnya kehidupan, indahnya kebaikan itu dengan banyak hal sunnah yang dia lakukan. Ya, sampai kepada keutamaan. Yang kedua, punya konsep yang bagus. Orang yang tidak punya komitmen itu konsepnya tidak akan pernah bagus. Walaupun seolah-olah itu membela kebaikan, walaupun seolah-olah itu membela kebenaran, tetapi ya komitmen yang kurang bagus itu tidak akan menghasilkan konsep yang baik. Kalau konsepnya tidak benar, maka akan menghasilkan moral yang tidak bagus. Dulu sering disampaikan oleh Gus Dur, Indonesia ini sulit untuk bangkit dalam waktu yang cepat. Kenapa? Ya tadi, banyak orang yang semakin hari tidak menyadari tentang kewajiban diri. Tidak menyadari tentang bagaimana menghiasi kehidupan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu yang akan menghasilkan orang-orang yang tidak punya komitmen yang tinggi. Kalau orang tidak punya komitmen yang tinggi, maka dia tidak akan punya konsep yang bagus. Akhirnya dia tidak punya moral yang kuat, ya, dan akhirnya tidak disiplin. Jadi marilah kita bangun diri kita, bangun keluarga kita, bangun bangsa kita ya, dengan memahami tentang kewajiban, memahami tentang kebaikan-kebaikan yang disunahkan untuk dilakukan, dan mengambil mubah hanya untuk kebaikan yang banyak. Sehingga kita berharap bahwa negara ini, rumah kita, masyarakat kita, negara kita bisa dibangun dengan proses yang bagus. Ya, karena Allah menyampaikan kepada kita ya bahwa orang yang ihsan itu orang yang akan mendapatkan banyak kecintaan ya, yang akan diberikan Allah sehingga menjadikan lingkungan dia ya dia didekatkan dengan kebaikan dan orang baik, dijauhkan dari kejelekan dan orang jelek ya, menjadikan bagian yang bisa diandalkan ya, untuk bisa mewarnai peradaban. Begitu ibu-ibu barangkali yang kemudian bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bulan-bulan baik ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian kita akan mendapatkan perubahan besar di bulan Ramadan. Maka saya ingatkan kembali, perubahan Ramadan akan diberikan kepada seseorang bahkan di luar ya pemikiran kita ketika kita mempersiapkan Rajab dan Sya'ban dalam amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan Allah pancarkan di bulan Syawal kebaikan-kebaikan yang banyak ketika kita ketemu dengan banyak orang. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan kita selalu diberikan bagian kebaikan dan didorong semangat kita untuk fastabiqul khair. Mari kita tutup dengan doa. Ilahadiniyah
wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukaffi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wal takunana minal tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.